Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, kembali kita mengkaji ringkasan fikih Islam. Pagi hari ini kita bahas tentang fikih ibadah dalam kitabus shalah, bab yang baru, babun fi ahkamil adani wal iqamah, bab tentang aturan adzan dan iqamah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, lamma kanatis salawatul khams muaqqatatan bi awqatin muayyanah la yajuzu fi'luha qabla dukhuli tilkal awqat. Ketika sholat 5 waktu itu sudah ditetapkan waktunya, tidak boleh dikerjakan sebelum masuk waktu. Wa kana al-katsiru minan nasi la ya'rifu dukhulal waqt. Saat itu banyak orang yang tidak mengetahui masuknya waktu. Kapan itu? Setelah hijrah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah untuk sholat 5 waktu 3 tahun sebelum hijrah. Ya, ketika beliau masih di Mekah. Dan sholat 5 waktu saat itu belum ada adzan dan iqamah. Jadi adzan dan iqamah belum disyariatkan, tapi waktu-waktunya sudah ditentukan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya tepat pada waktunya. Nah, ketika hijrah, semakin banyak pemeluk Islam, ya, dan diperintahkan untuk sholat berjamaah. Sebelum hijrah, Nabi belum diperintah untuk berjamaah. Berjamaah itu setelah hijrah. Ketika semakin banyak pemeluk Islam. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri baru bangun masjid yang disebut dengan masjid pertama adalah Masjid Quba. Sesampainya di Kuba. Jadi hijrahnya Nabi SAW itu di penghujung bulan Safar, sekitar tanggal 27-an. Dan itu nggak langsung ke utara, ke Madinah, karena di malam itu sudah direncanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW yang melibatkan seluruh kaum. Ya, orang-orang Quraisy di situ kan ada suku-suku kecilnya di bawah Quraisy. Semua pemudanya terlibat di situ, di setiap suku. Nah, Nabi diizinkan untuk hijrah, ditemani oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi tidak langsung ke utara, tapi ke selatan justru untuk mengecoh mereka. Ya, ke Jabal Thur. Di situ beliau beberapa malam singgah supaya pencarian itu sudah mulai kendur. Dan salah seorang putra Abu Bakar As-Siddiq bernama Abdullah itu bertugas untuk memberikan logistik sekaligus sebagai informan bagaimana keadaan orang Quraisy.
Nah, tanggal 1 Rabiul Awal baru beliau menuju Madinah. Ketika pencarian itu sudah mulai merah. Sampai di Kuba, ya, sampai di sekitar situ, tanggal 8 Rabiul Awal. Nah, disitulah Nabi bangun Masjid Kuba, masjid pertama. Jadi Kuba itu dulunya di luar Madinah. Madinah itu kecil, komplek perhotelan sekitar Masjid Nabawi itu aja kecil. Kalau sekarang kan udah besar, seiring bertambahnya jumlah penduduk. Jadi kalau kita Kuba kan, Kuba masuk dalam kota Madinah sekarang ini, ya kan? Dulunya itu di luar, gitu kan. Taib. Nah, beliau 4 hari di situ, baru masuk ke kota Madinah, ya nggak jauh lah, mungkin sekitar 10 kilo. Baru masuk kota Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi masjid pertama itu Masjid Kuba. Terus Masjidun Nabawi. Nah, disitulah ada perintah untuk berjamaah. Ya, berjamaah. Nah, orang-orang semakin banyak nih memeluk Islam, dan mereka nggak tahu masuknya waktu, ya, karena nggak ada pengumuman. Karena makna al-adhan adalah pengumuman. Al-adhan itu maknanya adalah al-i'lan. Al-i'lan itu pengumuman. Au qad yakunu masyghulan la yantabihu lidukhulihi. Atau terkadang orang sibuk dengan pekerjaannya sehingga nggak tahu masuknya waktu, karena memang sekali lagi nggak ada pengumuman saat itu. Syara'allahul adana lis-salah i'laman bidukhuli waqtiha. Maka Allah Subhanahu wa taala syariatkan adzan, pemberitahuan masuknya waktu sholat, ya, agar orang-orang bersegera ke masjid untuk berjamaah. Jadi memang jamaah, kenapa masjid didirikan? Ya untuk sholat berjamaah. Intinya di situ tuh. Kenapa diangkat imam? Untuk sholat berjamaah. Kenapa ada muadzin? Karena untuk bersolat berjamaah. Jadi masjid itu memang awalnya didirikan karena untuk apa? Berjamaah. Sehingga ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib bagi pria. Bagi kaum pria itu wajib. Bahkan Nabi berkeinginan untuk membakar rumah orang-orang yang nggak ke masjid. Dan Nabi tidak memberikan udzur kepada seorang yang buta dari mendatangi sholat berjamaah di masjid. Padahal dia buta, nggak ada yang nonton. Minta izin, minta udzur kepada Rasulullah. Awalnya diberi udzur, tapi lalu turun wahyu, dipanggil lagi orang itu. Hal tasma'un nida, kamu dengar adzan nggak? Dengar wahai Rasulullah. Ya sudah, kamu harus datang. Orang buta, nggak ada yang nonton, tetap harus ke masjid untuk berjamaah, apalagi orang sehat gitu. Nah, untuk wanita, Nabi SAW mengatakan yang afdal sholatnya di rumah. Tapi kalau mau ke masjid ya jangan dilarang, kata beliau. Baik. Jadi kalau sisi afdaliyahnya di rumah. Tapi kalau ingin ke masjid jangan dilarang. Nah, waqad syuri'a al-adhanu fi sanatil ula lil hijratin nabawiyah. Adzan itu disyariatkan di tahun pertama. Ya, tahun pertama ya saat Nabi hijrah itu. Itu kan tahun pertama. Bangun masjid dulu, setelah bangun masjid perintah untuk sholat berjamaah. Tapi karena nggak ada pengumuman, jadi kadang orang kesulitan untuk bisa rame-rame sholat berjamaah di masjid. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah,
Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan hambanya untuk beribadah dengan tulus dan ikhlas, memurnikan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu terdapat anjuran untuk menyembunyikan amal ibadah supaya nggak diketahui orang lain, ya, dan menjaga kemurnian ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga perintahkan kepada hambanya untuk rame-rame beribadah. Ini soal waktu itu kan perlu rame-rame, nggak bisa sendiri, nggak sendiri-sendiri. Jumatan pun rame-rame, Eid itu rame-rame juga. Takut riak enggak? Begitu. Memang perintah Allah untuk rame-rame, jaga aja diri supaya nggak riak gitu kan. Taib. Haji juga rame-rame. Jadi ada perintah-perintah yang memang dikerjakan bersama-sama, nggak sendiri-sendiri. Ada yang sendiri-sendiri juga, seperti sedekah misalnya, tutupi, ya, yang sampai orang lain tahu. Bahkan kata Rasul, hatta la ta'lama shimaluh ma tunfiqu yaminuh, sampai tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Apalagi orang lain, padahal kanan kiri kan sering ketemu, ya kan? Itu sendiri-sendiri, itu lebih ikhlas. Tapi sekali lagi ada di sana perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya untuk ibadahnya rame-rame, bareng-bareng satu sama lain. Di antara hikmahnya supaya saling kenal, saling tahu keadaan sama Muslim, ya, kemudian saling bantu dan seterusnya. Baik. Nah, untuk bisa rame-rame sholat berjamaah, maka disyariatkanlah adzan di tahun pertama Hijriah. Wa sababu masyru'iyyati annahu lamma asura ma'rifatul awqati 'alaihim tasyawaru fi nasbi alamatil laha. Bismillah. Ketika kaum muslimin kesulitan untuk mengetahui waktu sholat supaya bisa bareng gitu kan, mereka musyawarah untuk menentukan pengumumannya itu pakai alat apa. Ya, ada yang usul pakai lonceng, ya kan, atau alat-alat lainnya, supaya orang tahu bahwa sudah masuk waktu nih dan rame-rame datang. Baik. Dan saat musyawarah belum selesai, dipending, belum ada putusan. Fa'uriya Abdullah ibnu Zaid hadal adana fil manam. Di malam hari Abdullah ibn Zaid radhiyallahu an bermimpi. Ya. Dia ketemu dengan penjual lonceng, terjadi dialog. Aku pengen beli, buat apa? Buat pengumuman masuknya waktu sholat. Lalu penjualnya bilang, maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik? Lalu diajarkanlah kalimat-kalimat adzan yang kita dengar sekarang ini. Jadi awalnya dari mimpi. Tapi mimpi itu bukan dasar syariat. Mimpi itu diadukan pada Rasulullah keesokan harinya. Ya, wa aqarrahul wahyu. Lalu disetujui oleh Nabi SAW. Ya, berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disetujui. Jadi adzan itu dasar pengaturannya atau dasar aturannya adalah persetujuan Nabi Muhammad SAW atas mimpi Abdullah bin Zaid, itu asal usulnya radhiyallahu anhu. Tapi Abdullah bin Zaid itu tidak diperintah untuk mengumandangkannya. Justru Abdullah diperintah untuk ngajari Bilal. Ya, itu. Ya, wahai Abdullah, ajarkan kalimat-kalimat adzan kepada Bilal, dan Bilal yang menjadi muadzinnya. Kenapa? Karena suaranya lebih lantang. Betul saya.
Dulu kalau kumandang adzan itu naik ke atap, ke atas tempat tinggi supaya dengaran. Belum ada pengeras suara, belum ada. Bahkan di tahun 50-an ya, setelah Istiqlal itu dibangun, itu masih ada loh kumandang adzan itu naik ke menaranya di atas. Iya. Lihat deh film dokumenternya ada tuh. Film-film lama untuk dokumentasi. Menara tinggi itu adzan. Oh. Gitu. Hah? Oh, ngalami. Oh, di Sentiong. Ngalami ya? Tahun berapa itu, Pak? Ya masih SD lah. Tahun berapa itu? Tahun 70-nya masih loh ya. Iya, iya kan? Bener kan? Ya saya mungkin belum lahir gitu. Tahun 70-an ya. Tuh. Masih. Terus adzan gitu. Zaman itu tuh. Artinya berapa tahun? Ribuan tahun kan? Adzan di atas ini. Tapi sekarang udah nggak lagi, nggak perlu naik ke atas. Speakernya aja yang di atas, bukan orangnya yang di atas. Speakernya di atas. Ya, artinya itu masjid negara ya. Tapi muadzinnya masih harus naik ke atas. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, itu sunnah Rasulullah. Dan yang memandangkan adzan itu adalah mereka yang suaranya lantang. Ya kalau suaranya lembek ya enggak. Karena fungsinya itu memanggil. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manggilnya kayak gitu. Manggil. Di Mekah juga gaya adzannya begitu. Yang dulu-dulu, yang tua-tua dulu ya, yang rekaman-rekaman lama. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jum'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai sekalian orang yang beriman, ya, jika dipanggil untuk sholat Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Ini perintah khusus saat Jumatan. Ya. Tapi yang ingin diangkat adalah kalimat jika dipanggil. Ada panggilan di situ, dan panggilan itu disebut dengan adzan. Nah, adzan yang dimaksud di sini adalah adzan setelah khatib naik mimbar. Jadi kalau sudah, kan di masa Nabi SAW adzan Jumat itu cuma sekali. Khatib naik mimbar terus ada kumandang adzan. Di masa Utsman bin Affan radhiyallahu an adzan 2 kali. Tapi adzan pertama itu sebelum masuknya waktu Jumat, itu sebelum duhur, sebagai pengumuman agar orang-orang yang masih bekerja siap-siap mandi berangkat ke masjid. Saya pernah tinggal di sebuah desa di Arab Saudi di selatan, di provinsi Jizan. Nama desanya adalah Nijamiyah. Adzannya itu jam 11. Udah terdengar kumandang adzan jam 11 sebelum masuk waktunya, sebagai pengumuman. Nah, baru nanti orang berbondong-bondong, baru pelaksanaan Jumat itu 12:30 ya, waktu sana ya, waktu setempat ya. Baik. Jadi setelah khatib naik mimbar baru ada kumandang adzan gitu. Nah, itu yang dimaksud. Jadi kalau sudah dipanggil ya untuk Jumatan, ya segera bergegas ya, dan tinggalkan jual beli.
Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmahnya jemaah bahwa akad jual beli itu rusak bagi mereka yang wajib Jumatan. Artinya kalau mereka masih jualan ketika sudah ada kumandang adzan, jual belinya nggak sah. Ya, jual beli mereka yang wajib Jumatan berarti kaum pria. Ya, dan dilakukan setelah kumandang adzan, khatib naik mimbar, maka itu nggak sah. Berdasarkan firman Allah ini. Lalu bagaimana kalau dilakukan kaum wanita satu sama lainnya? Karena kaum wanita nggak wajib Jumatan, ya maka tetap sah di antara mereka. Ya harus sama wanita. Gitu. Cuman kalau Jumatan ya memang itu hari yang sakral ya. Biasanya toko-toko pada tutup. Ya, karena untuk persiapan Jumatan tersebut ya, menjelang ini nggak ada yang buka, dan itu terasa juga sampai sekarang ya, sampai detik ini juga, walaupun masih ada tuh orang-orang yang nggak Jumatan, orang-orang kafir, baik, atau mereka yang mengaku Muslim tapi nggak Jumatan, baik. Tapi terasa benar-benar saat Jumatan tuh sepi, jalanan sepi. Ya, jalanan itu sepi. Saya yang suka keliling Jumatan itu yang ngerasain terasa gitu loh. Kalau memang ini tuh hari Jumat terasa, masya Allah. Sampai detik ini, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kalau sholat 5 waktu, ya masih kurang terasa karena masih banyak berseliweran manusia. Ya. Di saat adzan berkumandang, berseliweran itu artinya beraktivitas, ya bukan aktivitasnya ke masjid tapi aktivitas duniawi masih banyak. Dan Jumat masih terasa lah, masih ada bedanya gitu. Begitu menjelang Jumatan orang sudah berbondong-bondong tuh ke masjid. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu pengumumannya, masuk waktu sholat segera ke masjid untuk berjamaah. Dalam ayat yang lain Al-Maidah ayat 58 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza nadaitum ilas shalah." Ya, dan apabila kalian panggil orang untuk salat, ya segera untuk menuju masjid. Wa kullun minal adani wal iqamah lahuma alfadhun makhsusatun minad dzikr. Jadi masing-masing adzan dan iqamah itu memiliki kalimat-kalimat khusus ya yang disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa kalamun jami' li aqidatil iman, yang isinya adalah kalimat-kalimat ringkas akan tapi menguatkan keyakinan dan keimanan. Kalau kita mau hayati ya, kita simak, kita dengar kumandang adzan, taib, itu meneguhkan keimanan. Bismillah. Yang pertama adalah takbir. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dihitung satu ya. Dihitung satu, makanya kalimatnya itu disambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu ya. Dihitung satu. Ya, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 ini. Itu dihitung satu. Ya, makanya disebut dengan apa? Genap. Sementara iqamah itu ganjil. Ganjil itu ya, kalau tadi kan Allahu Akbar disambung dihitung satu, ya kan? Yang kedua Allahu Akbar,
Ganjil pada iqamah, Allahu Akbar itu ganjilnya. Karena memang itu dua takbir digandeng jadi satu. Dihitungnya ganjil, bukan Allahu Akbar. Makanya ada sebagian orang yang iqamah itu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah gitu. Satu takbir ya. Itu keliru ya. Taib. Makanya kalimat adzan itu semuanya genap kecuali yang terakhir tahlil itu cuma satu ya. Kalimat iqamah seluruhnya ganjil kecuali apa? Qad matis shalah. Nah di situ takbir Allahu Akbar maknanya ijlalullah azza wa jalla, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Dan kalimat ini nggak boleh diganti dengan kalimat yang mirip, mungkin bisa seperti Allahu A'zam, Allah yang maha agung. Secara makna ya sama, Allah maha agung, Allah maha besar, tapi apakah bisa diganti? Nggak bisa. Kalau diganti ya nggak sah ya. Baik, setelah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, itsbatul wahdaniyati billahi azza wa jalla, penetapan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Ya kan? Yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Ini penting untuk diketahui ya jamaah, karena terjemahan tidak ada Tuhan selain Allah itu kurang tepat. Ya, kalau tidak ada Tuhan selain Allah, tidak Tuhan kecuali Allah, Tuhan-Tuhan yang ada yang disebut Allah, kan begitu maknanya. Bisa begitu maknanya. Apalagi yang mengartikan tidak ada Tuhan T kecil selain Tuhan T besar, nggak jelas lagi nih maknanya. Yang benar dan sesuai dengan makna dalam bahasa Arab, la ilaha illallah itu la ma'budah haqqun illallah, tidak ada yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Harus begitu terjemahkan. Dan itu yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Maka dalam kalimat terjemahan yang benar terkandung penafian dan penetapan. Penafian seluruh yang dianggap Tuhan. Nggak ada tuh Tuhan yang benar. Ya kan, kalau diinventaris banyak tuh Tuhan yang dianggap oleh manusia, malaikat, matahari, bulan, apa segala macam, kuburan keramat, batu keramat, pohon keramat, ada semuanya. Semua nggak berhak untuk disembah kecuali Allah. Allah saja yang berhak untuk disembah. Kenapa? Karena Dia pencipta semuanya. Dia pencipta alam semesta. Alam itu makhluk, ya. Jadi alasan Dia subhanahu wa ta'ala disembah karena Dia pencipta alam semesta. Yang bukan pencipta, minggir, kamu bukan Tuhan. Gitu. Coba deh dicek coba yang dianggap Tuhan oleh manusia apa saja. Uzair, anggapan Yahudi sebagai son of God atau anak Tuhan, bukan pencipta. Yesus atau Isa alaihi salam, bukan Tuhan. Malaikat bukan Tuhan, bukan pencipta. Apalagi coba, matahari, bulan bukan pencipta, kuburan keramat bukan pencipta, ya, bintang-bintang juga ada yang nyembah bintang-bintang, bukan pencipta. Dan semua bukan Tuhan, palsu ketuhanannya, karena nggak punya sifat-sifat ketuhanan. Yang miliki sifat ketuhanan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Itu makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali
Allah. Itu ya. Itu yang benar, terjemahan yang benar. Jadi kalau tidak ada Tuhan selain Allah, itu terjemahan kurang. Karena orang lain, orang sebelah juga anggap ada Tuhan juga kan. Ya selain Allah, iya nggak? Mereka anggap begitu. Makanya harus dikatakan tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Ya kalau mereka nyembah selain Allah nggak benar tuh gitu. Karena nggak punya sifat ketuhanan, ngapain disembah? Ya kan, untuk mencipta nggak bisa, ya kan, untuk apa coba? Untuk melindungi diri sendiri, karena mereka itu makhluk yang dianggap sebagai Tuhan selain Allah adalah ciptaan, ya kan, bukan Tuhan sungguhnya, tidak punya kuasa sedikit pun walaupun setipis kulit ari seperti yang Allah bilang. Kulit ari itu kalau misalnya tangan itu apa ngelupas gitu ya, kan tipis banget tuh ya. Sampai Allah bilang mereka itu nggak punya kuasa sedikit pun walaupun setipis, nggak punya kuasa. Yang punya kuasa siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu makna la ilaha illallah, jelas ya jemaah. Terus kalimat berikutnya apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gitu kan ya? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa nggak ditambahi Sayyidina aja? Biar bagus gitu. Jadi kalau tambah Sayyidina itu sopan gitu. Karena sebagian orang ngomong begitu. Ya. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Kenapa nggak ditambahi? Ada yang bisa jawab nggak? Hah? Kan sebagian orang nambah-nambah itu ketika disuruh bersolawat, yang diajarkan Nabi itu Allahumma sholli ala Muhammad tanpa ada Sayyidina. Qulu, artinya saya Bukhari Muslim, bacalah Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi orang-orang mereka bilang tambahi Sayyidina, itu lebih sopan terhadap Nabi Muhammad. Tapi kenapa adzan kok nggak ditambahi? Tambah aja deh biar sopan gitu. Boleh nggak? Hah? Kenapa nggak boleh? Hah? Iya diajarkan begitu. Nambah itu bid'ah, itu ngada-ngada gitu loh. Nah itu dia jamaah kayak gitu tuh. Iya kan? Yuk jangan tambah-tambahi. Seperti yang diajarkan Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, itu dia baca itu. Tapi nggak salah kalau seorang mengatakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bla bla bla, nggak apa-apa. Tapi ketika dalam teknis ibadah, ya bacanya begini nih, yang harus dilakukan begini nih, ya kan, itu yang diikuti, bukan ditambahi di situ. Nah itu namanya modifikasi. Jadi modifikasi aturan agama itu nggak boleh. Rasulullah yang bilang gitu. Itulah yang disebut dengan bid'ah, mengada-ngada dalam urusan agama. Ya tapi urusan dunia nggak apa-apa. Rasulullah ngasih ruang kok. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ini bid'ah nih. Ini juga bid'ah. Tapi nggak apa-apa. Ini urusan duniawi bermanfaat. Mobil yang saya pakai, ya, dan yang lainnya juga bid'ah. Ini juga bid'ah. Dulu nggak ada. Tapi nggak dilarang. Kenapa? Karena kita diberi ruang untuk berinovasi, ya, berkreasi dalam urusan duniawi, nggak apa-apa. Rasulullah kasih itu. Ya nggak boleh itu ngotak-ngatik aturan Islam. Itu kan urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Aturan yang begini ya ikutin begitu. Udah sempurna. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Tinggal ngikuti aja deh kalian tuh. Jangan modif-modif gitu. Nah itu. Ya. Ittabi'u, ittiba'. Ikuti aja lah gitu. Aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dimodif. Ya, modifikasi ya di urusan duniawi nggak apa-apa. Ya kan? Jelas ya jemaah. Jadi kenapa kok nggak ditambahi Sayyidina di adzan? Ya memang aturannya begitu. Begitulah yang disetujui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keliru dan orang anggap itu kan sopan sama Rasul gitu. Dikasih Sayyidina, ya. Sayyidina itu penghormatan seperti tuan gitu, tuan, ya, baginda,
kayak gitu kalau dalam bahasa kita ya. Pak, kalau kita kan manggil hormatnya Pak, nggak manggil nama gitu kan. Bisa nggak tambahi kata-kata itu? Ya nggak bisa, karena memang di studio Nabi ya begitu, dah. Sebut nama aja. Ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu. Nggak pakai Sayyidina. Jelas ya, Pak? Ya, walaupun beliau adalah Sayyiduna, Sayyid kita, pemimpin kita, betul. Ya, beliau mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, aku adalah pemimpin anak manusia, anak Adam di hari kiamat kelak. Hanya beliau yang bisa memohon pada Allah agar proses penghisaban itu dilakukan. Tapi hanya beliau. Jadi beliau menjadi pusat perhatian seluruh manusia. Dan itu adalah kedudukan tertinggi. Ya. Allahu Akbar. Itu yang kita panjatkan setiap selesai adzan, wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi, dan anugerahkan ya Allah kepada Nabi Muhammad SAW kedudukan yang terpuji, kedudukan yang tinggi sebagaimana yang Engkau janjikan. Bismillah. Baik. Summa du'a'u ila shalah allati hiya amudul Islam. Kemudian hayya 'alas shalah, kan manggil ya. Ayo salat gitu. Hayya, hayya itu artinya ayo. Ayo, hayya, hayya. Ayo, ayo. Karena bahasa Indonesia itu kalau di persentase ya dari bahasa-bahasa asing dan daerah yang diserap dalam kosakata bahasa Indonesia paling besar itu Arab. Silakan cek ya di universitas yang mengajarkan fakultas bahasa Indonesia kayak di UI apa itu, cek aja. Nah, banyak sekali ya. Taib, hayya, ayo, ya kan? Hayya 'alas shalah, ayo salat. Nah, ini di sini panggilannya mulai ini, ya kan? Ayo salat. Hayya 'alas shalah, manggil kenceng, manggil. Hayya 'alas shalah. Adanya kayak gitu. Bener-bener manggil gitu. Ayo. Ayo gitu. Ya kan? Baik. As-shalah amudul Islam. Jadi sholat itu adalah tiang keislaman seseorang. Jadi setiap orang itu ada bangunan keislaman. Dan keislaman masing-masing orang itu berbeda-beda. Tadi kan aturan-aturannya. Sholat itu adalah tiangnya Islam. Nah, kalau kembali ke masing-masing orang, ya, bangunan keislaman seseorang itu tiangnya adalah sholat. Kalau dia ngerjain sholat, bagus tuh. Pondasinya apa? Tauhid. Tiangnya adalah sholat. Kalau dia nggak sholat, ngakunya muslim, nggak ada bangunan keislamannya, nggak ada. Runtuh, nggak ada tiangnya. Bangunan. Jadi Nabi SAW menganalogikan Islam itu sebagai bangunan, tiangnya itu adalah apa? Sholat. Jihad itu dzirwah sanamil Islam, atapnya, puncak keislaman seorang itu jihad fisabilillah. Jadilah itu bangunan keislaman. Jadi memang harus sholat karena dia tiangnya agama, tiang keislaman seorang. Ya, kalau seorang ngakunya muslim nggak sholat, nggak ada bangunan keislaman pada dirinya, runtuh. Ya kan? Kemudian wa du'a'u ilal falah. Ya, hayya 'alal falah. Yuk kita menuju kebahagiaan gitu. Dengan patuh kepada Allah kita menuju pada kebahagiaan. Wa huwal fawzu wal baqa'u fin na'imil muqim. Yaitu kebahagiaan dan kekal di dalam kenikmatan yang abadi, yaitu di jannah.
Tsumma yakhtimuhu bi takbirillahi wa ijlalih. Kemudian ditutup dengan takbir lagi. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu ya. La ilaha illallah. Setelah takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah tauhid, kalimatul ikhlas. La ilaha illallah, ya. Dan kalimatul ikhlas itu adalah afdalud dzikir. Zikir yang paling afdal, zikir yang paling utama. Ya, afdalul dzikir la ilaha illallah. Perbanyak baca la ilaha illallah. Perbanyak baca tahlil. Bukan tahlilan. Tahlilan kan rumah orang-orang hari pertama dua. Tahlil itu la ilaha illallah. Sering-sering aja baca la ilaha illallah. La ilaha illallah itu tahlil. Nah, jelas ya, perintah untuk memperbanyaknya karena itu adalah afdalul dzikir. Zikir yang paling utama, bahkan sebagai zikir pagi dan sore. Anjurkan setelah subuh baca tahlil, ya, di sore hari atau di petang hari baca tahlil, perbanyak. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kalau setelah sholat subuh itu 10 kali yang kayak gitu. Ya, dan setelah maghrib 10 kali. Itu termasuk zikir selesai sholat, khususnya sholat subuh dan sholat maghrib. Itu namanya tahlil. Taib. Nah, di adzan ada tuh. Nah, dan kalimat la ilaha illallah ini wallati law wuzinat bis samawati wa amirihinna ghairallah wal aradina sab' wa amirihinna larajahat bihinna li'idhamiha wa fadliha. Kalau seandainya kalimat la ilaha illallah ditimbang dengan langit yang 7 beserta penghuninya, yaitu para malaikat, ya, para malaikat selain Allah Subhanahu wa taala, dan bumi yang 7 serta penghuninya, timbang dengan kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah ini lebih berat, ya, lebih berat karena keagungannya dan keutamaannya. Dan nanti kata Rasulullah SAW, itu ada orang tuh kalau dilihat sama yang lain nggak ada baiknya, gitu. Nggak ada baiknya. Bayangkan, kata Nabi SAW, catatan amalnya itu isinya keburukan. Catatan amalnya isinya keburukan. Dalam 1 lembar penuh itu isinya keburukan. Oke lah kalau lembar buku. Ya, ini bukan lembar buku. 1 lembar yang luasnya itu sejauh mata memandang. Kok lihat ke langit. Nah, itu isinya keburukan dan jumlah lembarnya 99. Yang kayak gitu tuh. Jadi kalau kita ngelihat ke langit nih, ya, sampai kita posisi kita nih, itu isinya keburukan. Orang itu yang dikabarkan oleh Nabi SAW nanti di akhirat. Jadi kalau orang lain lihat, ya dia ini orang jelek kan gitu kan. Tapi dia bertauhid. Jadi nggak pernah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ditimbanglah kalimat la ilaha illallah dalam kartu tertulis la ilaha. Kart itu ya kayak KTP kan, kartu kan kita tahu kartunya seperti KTP atau apa ya, kecil gitulah ya, KTP, SIM apa, bukan kartu ATM, kartu kecil, terus ditimbang ya dengan 99 catatan keburukan yang 1 lembarnya sejauh mata memandang, ya kan, diletakkan di salah satu anak timbangan kalimat la ilaha illallah di anak timbangan yang lain. Malat bihinna la ilaha illallah. Yang berat adalah kalimat la ilaha illallah. Tuh. Jadi kalimat la ilaha illallah ini penting, jemaah. Ya, keutamaannya luar biasa, tapi harus dihayati maknanya, dimengerti maknanya.
Kalau hanya sekedar mengucapkan kalimat itu namun tidak berpengaruh pada perbuatannya, ya nggak ada manfaatnya. Karena kalimat itu harus diyakini kebenarannya. Artinya pertama dimengerti maknanya. La ilaha illallah la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Orang harus yakin dengan apa yang dia ucapkan itu. Berarti apa? Dia tidak memberikan hak peribadatan kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak meminta kecuali hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi ke kuburan keramat minta-minta kepada penghuninya, nah, itu perilaku jahiliyah. Dia menduakan Allah, lalu datangi tempat-tempat keramat lain, pohon keramat, batu keramat, apa segala macam, minta. Berarti dia menduakan Allah, menyekutukan Allah. Berarti nggak sesuai antara ucapan dengan perbuatan. Ya percuma dong. Ya kadang nggak sedikit orang mengucapkan kata-kata baik ini, tapi dia nggak mengerti maknanya, apalagi konsekuensinya. Kita belum bicara tentang konsekuensinya, maknanya aja deh. Ya, nggak sedikit orang yang nggak ngerti, makanya perlu sosialisasi, perlu dakwah. Ya, bahwa kalimat la ilaha illallah artinya la ma'buda haqqun illallah, tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berikan hak peribadatan hanya kepada Allah, minta kepada Allah, doa hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Begitu. Itulah tauhid. Itulah tauhid, artinya apa? Mengesahkan Allah dalam beribadah. Hanya kepadanya lah kita beribadah. Itu makna tauhid. Tapi kalau seorang mengucapkan la ilaha illallah tapi masih bergantung pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, minta pada selain Allah, dia duakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini syirik namanya, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Allah murka. Ya, karena selain Allah itu enggak punya kuasa. Enggak punya kuasa sedikit pun. Nah, kok diminta, kan murka ini. Ini enggak benar nih manusia yang ciptain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang ngasih rizki Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ngatur urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, mintanya kepada selain Allah juga. Ibadahnya kepada selain Allah juga, kan murka. Nggak sesuai. Makanya menyekutukan Allah itu yang disebut dengan syirik. Syirik itu bukan iri dengki ya. Sebagian orang mengartikan begitu, kamu syirik sama saya. Nah gitu. Itu kan iri dengki, bukan itu. Syirku billah itu menduakan Allah, menyekutukan Allah. Dan itu kejahatan yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Sungguhnya kesyirikan atau menduakan Allah adalah kezaliman yang paling besar, karena kezaliman itu dilakukan oleh manusia kepada penciptanya, kepada yang memberikan rizki kepadanya. Zalim pada orang aja nggak boleh, zalim terhadap diri sendiri aja nggak boleh, apalagi ini zalim kepada siapa? Yang mencipta, yang memberi rizki. Nah, ini kan kejahatan besar. Jadi la ilaha illallah harus dimengerti artinya, ya, dan harus disukai. Ya, harus dihayati untuk kemudian diamalkan. Jelas ya, Mas? Baik, sampai sini ya. Tanya jawab sekarang. Silakan ya, Mas. Ya. Yang pertama ada yang menghafalkan doa Inna Allaha wa malaikatahu, itu ada sebenarnya. Kemudian yang kedua, tadi yang saya bilang kalau azan itu benar-benar kemudian bagi anjir. Nah, kemudian gimana kalau yang asyhadu an la ilaha illallah, hayal shalah dan hayal falah itu diwasal. Hayal shalah, kemudian pertemuan sholat juga diwasal. Pertemuan sholat atau pertemuan sholat itu kan artinya yang menyambung menjadi satu. Nah, kemudian yang ketiga, saya pernah mendengar karena keagungan azan dan iqamah ini, maka orang yang tidak azan itu tidak berhak untuk iqamah kecuali diizinkan oleh muadzin. Apakah itu benar? Berapa tadi? 3 ya. Baik.
Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama membaca ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat Al-Qur'an, tapi nggak dibaca sebelum adzan. Karena nggak ada bacaan tertentu sebelum adzan. Ya, langsung aja adzan. Dan itu yang diajarkan Nabi Muhammad tanpa ada bacaan tertentu. Sebagian orang baca lagi bukan itu. Baca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, terus adzan. Ya. Macam-macam bacaan-bacaan sebelum adzan. Ada lagi tabuhan, entah tabuhan kentongan atau tabuhan beduk atau apa. Itu juga nggak ada. Makanya alat-alat untuk mencari perhatian, ya, seperti tadi kan alat untuk mencari perhatian, termasuk juga meriam kadang, gitu kan, sebagai tanda. Itu nggak dipakai. Di masa Nabi SAW nggak ada satupun alat yang dipakai untuk manggil orang ke masjid kecuali apa? Adzan. Okay. Dan sebelum adzan pun nggak ada perbuatan apapun, nggak ada kalimat apapun yang dibaca. Ya, jadi jangan dimodif lah gitu. Itu kalimatnya. Jangan dimodifikasi. Udahlah, itu yang diajarkan Nabi, yang disetujui Nabi, lakukan itu. Ya. Taib. Karena hukum asal ibadah itu terlarang, bukan hukum asal ibadah nggak dilarang. Sampai ada perintahnya dari Rasulullah. Apa dalilnya? Rasulullah SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya. Barang siapa beramal suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, Nabi SAW mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari memodifikasi aturan agama, perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena modifikasi aturan agama itu disebut bid'ah yang terlarang. Ya. Ada orang bilang ada kok bid'ah hasanah. Ya udah, tetap aja disebut ahli bid'ah gitu. Bukan ahli sunnah. Kalau ahli sunnah yang ngikutin sunnah Rasul, petunjuk Rasul, itu sebutannya ahli sunnah. Tapi anehnya ketika disebut ahli bid'ah, mereka nggak mau juga. Aneh kan, ada orang begitu. Baik. Jadi Rasulullah melarang. Jadi hukum asal mengatasnamakan ini aturan Allah, ya ini bagian dari Islam, itu haram sampai apa? Ada bukti. Kayak tadi itu memodifikasi dengan baca ayat tadi. Itu ayatnya benar dari Al-Quran. Tapi meletakkan di situ boleh nggak? Nggak boleh. Saya kasih contoh ya. Sebelum sholat duha, adzan dulu yuk. Kan bagus adzan, kalimatnya bagus. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Ya nggak disyariatkan, nggak boleh. Itu mengada-ngada namanya. Ya itu mengada-ngada. Baik. Termasuk juga adzan di kuburan. Itu mengada-ngada juga. Nabi Muhammad tuh mengubur sejumlah jenazah sahabatnya. Karena sahabat-sahabat Nabi yang wafat ya sebelum Nabi wafat, dan beliau pun ikut pemulasaraan jenazah sampai proses penguburan. Nggak ada satupun yang adzan. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat juga nggak ada yang adzan. Terus bagaimana muncul ini? Sementara mereka tidak mempraktekkannya, ya kan? Terus dianalogikan, dikiaskan ya, kalau lahir aja diadanin, mati juga diadanin. Nah itu dia tuh, kayak gitu. Jadi modif-modif lagi, ujungnya modif-modif lagi.
bikin-bikin lagi. Padahal Rasulullah sudah memberikan warning, jangan buat gitu kan. Baik. Coba sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi yang pertama, jadi jangan pakai tambah-tambahan kalimat apapun yang dibaca, langsung aja kumandang azan. Pakai basmalah, alhamdulillah, enggak, langsung azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, gitu. Baik. Lalu bagaimana cara pengucapan dari wasol atau enggak wasol? Ya, ikutilah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau memang harus diwasol, disambung, sambung. Seperti tadi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bu. Ya, kalau misalnya kudu dipisah, ya dipisah. Karena kalimat-kalimat itu terpisah. Asyhadu an la ilaha illallah, berarti asyhadu an la ilaha illallah. Iqamah pun begitu. Walaupun iqamah itu lebih pendek dibandingkan adzan, ya tetap Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kadang ditambahi dengan wa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal nggak ada wa-nya di kalimat iqamah, ya kan? Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, itu. Ada orang sambung hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Suruh misah sambung, suruh nyambung pisah. Udah ngikutin aturannya. Nah, gitu. Ya. Terus yang ketiga apa tadi? Oh iya, muadzin. Muadzin itu ditunjuk ya, bukan sembarang orang. Aturannya begitu. Ya, di masa Nabi SAW, Nabi menunjuk siapa muadzinnya. Ya, ada muadzinnya. Kalau di masjid kita ini ada nggak ini tunjuk sebagai muadzin atau sembarang orang bisa? Mestinya ada. Sebagaimana imam ditunjuk, muadzin juga ditunjuk. Jadi ada petugasnya gitu. Boleh nggak mendapatkan insentif? Boleh. Mendapatkan insentif itu bukan apa namanya ujroh, bukan sewa, bukan. Insentif itu beda dengan sewa. Ujroh itu ada tawar menawar harga. Ini kan, kalau insentif itu dari satu pihak, namanya ju'alah dalam fikihnya begitu. Ju'alah boleh. Jadi bertarif itu yang nggak boleh. Ya. Itu bertarif. Kalau insentif itu boleh. Artinya kalau insentif itu orang nggak bisa nawar. Ada undangan ini ya, nggak bisa. Kalau undang saya harus sekian. Itu bertarif namanya. Haram, dilarang di situ. Tapi insentif boleh. Terima berapapun insentif. Ya, itu namanya ju'alah. Dan insentif bisa diberikan kepada amalan-amalan kebaikan seperti ini. Yang kumandang adzan misalnya, berapa dikasihnya gitu. Atau yang lain-lain. Ada petugasnya. Baik. Ya. Ya, itu kan iqamah pun haknya. Iya, oke. Oh, iya, karena muadzin ditunjuk, maka iqamah itu dia yang ngerjain. Dan itu berdasarkan perintah dari imam. Berdasarkan perintah dari imam. Ayo qomat itu. Jadi ya, yang iqamah, yang adzan dialah yang iqamah. Karena iqamah itu dikumandangkan oleh muadzin. Disebut muadzin kan yang mengumandangkan adzan. Termasuk dia mengumandangkan iqamah. Dan atas perintah dari imam. Cuman supaya menghormati hak imam dan makmum, maka ada jeda. Ada jeda yang disepakati, tidak tertulis. Jeda antara adzan dan iqamah itu bisa 5 menit, 6 menit, ya terserah berapa. Kadang ada orang ditunjuk sebagai imam tapi dia arogan.
semaunya sendiri. Dia nggak peduli makmumnya. Terserah, mereka harus kan nurut saya, aturannya begitu ya. Akhirnya terserah dia. Saya pernah di daerah, tapi ya bukan di sini daerah. Sudah ada kumandang adzan, gitu. Terus nggak sholat. Lama sekali, baru setelah 1 jam baru. Ini kan merugikan siapa? Makmum yang punya hajat kan, gitu. Apalagi di perkantoran. Artinya selama dalam rentang waktu tersebut jangan diserobot statusnya sebagai imam, jangan tiba-tiba ada orang. Ini sebagai bentuk penghormatan bagi imam. Tapi kalau memang sudah lewat waktunya yang sepakati, ya kumandang iqamah bisa diganti sama yang lain. Kenapa? Karena makmum juga punya kepentingan dengan adanya itu. Ya, makanya nggak harus sekian, nggak ada keharusan, itu bentuk penghormatan aja antara imam dan makmum. Ya, tapi supaya hak masing-masingnya itu terjaga. Gitu. Asalnya memang hak untuk perintah iqamah haknya siapa? Imam. Imam masuk, ayo Muhammad ya. Nggak boleh muadzinnya menyanggah untuk itu, masih udah qomat aja, karena imam sudah memerintahkan qomat. Begitu asalnya. Jelas ya? Jadi yang iqamah adalah yang ada. Baik, silakan. Kan masjid kita ini yang imamnya kan kadang-kadang sudah tidak memberikan instruksi untuk qomat. Nah, untuk toleransinya kemudian jamaah kita mayoritas lansia di sini. Kemudian mungkin sudah lihat takdirnya 2 menit mau iqamah mungkin masih bisa dia sholat sunnah. Pada saat sholat sunnah mereka dengan takbiran tertatib, tapi tanpa melihat yang iqamahnya, langsung aja iqamah itu. Sementara yang sholat ini masih mau melaksanakan. Nah, pertanyaannya apakah nggak ada toleransi bahwa yang sholat sunnah ini ya untuk diselesaikan dulu baru iqamah? Nanti banyak semua pengen sholat sunnah yang telat-telat gitu, nggak mulai. Makanya Rasulullah bilang, idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Kalau iqamah sudah dikumandangkan, nggak ada sholat kecuali sholat fardu. Artinya segera siap-siap. Nah, justru yang ngasih toleran yang telat ini, ya sadar diri lah gitu kan. Telat gitu kan, siap-siap gitu. Bukan nyodok lagi ini. Muadzinnya apa? Masih ada yang sholat nih. Udah mau selesai, nyodok lagi datang. Gitu terus, kapan iqamah ya? Iya kan? Nah itu kembali pada imam bilang udah iqamah gitu. Jadi iqamah aja langsung. Dan Rasul bilang kalau sudah ada kumandang iqamah nggak ada sholat kecuali sholat fardu. Artinya gini, kalau dia masih sholat sunnah tinggal sedikit, selesaiin. Tinggal sedikit, misalnya begini, tahiyat kan tinggal sedikit tuh, beriring dengan iqamah kan selesai ya. Tapi kalau dia masih rakaat pertama, batalin. Hukum asalnya batalin amalan itu nggak boleh. Allah bilang wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amalan kalian. Artinya selesaiin, kan asalnya begitu. Tapi ketika bertabrakan dengan yang lebih penting, nah disitulah ada skala prioritas gitu. Saya kasih contoh lagi sholat sunnah, ada orang tua manggil, ya fulan, sholat sunnahnya terusin atau batalin? Kenapa? Hah? Itu kisah Juraij kan begitu. Kisah Juraij panjang kisahnya itu gara-gara dia masih nerusin sholatnya sampai ibunya marah, ngumpat-ngumpat ya. Ini juga banyak pelajarannya ya. Sampai ibunya bilang kamu nggak akan mati sampai kamu melihat wajah-wajah para pelacur. Kejadian itu kisahnya. Walaupun dia tidak melakukan itu, tidak, tapi
kisahnya itu membuat dia begitu gitu, gara-gara sumpah serapah ibunya. Itu juga nggak benar. Terus gimana? Ya kalau kita masih pengen terusin sholat, ya isyaratkan aja, misalnya takbirnya dikerasin supaya orang tua tahu, oh lagi sholat, pasti kasih toleransi, gitu, iya kan? Itu caranya. Jadi ada di sana skala prioritas, gitu. Taib, kayak tadi tuh, diantara contoh mengutamakan yang lebih prioritas adalah membatalkan sholat sunnah di saat iqamah sudah dikumandangkan, sementara sholatnya masih panjang. Gitu. Ibu-ibu dulu tadi ada satu ibu, Bu silakan Bu. Hah? Nggak jadi. Ayo Pak silakan. Nah, yang karena udah waktunya iqamah ya, tapi imam belum tampil Belum datang. atau ya itu dilanjutkan iqamah apa nunggu dulu imam? Iya, kalau memang belum datang Pak, ya kan? Kalau belum datang, kan itu kan udah diketahui juga oleh imamnya. Mungkin dia udzur gitu kan. Ya udah tinggalin aja, langsung iqamah. Yang lain jadi imamnya, ya kan? Artinya ketika musyawarah itu ada jeda, itu kan dia ada, dikasih tahu. Artinya dia sudah tahu bahwa kalau misalnya waktunya lewat ya dia akan diganti, ya kan? Maksudnya ya apa kita minta supaya digantikan dulu, jadi imamnya udah jelas baru iqamah, atau boleh iqamah? Oh iya, dicari dulu siapa tiba-tiba iqamah nggak ada imamnya. Jadi seperti itu. Iya mesti, jangan sampai ntar dorong-dorongan lagi. Udah iqamah kumandangin. Yang mestinya siapa dulu nih? Ini nggak ada imamnya, udzur mungkin dia nggak datang ke masjid. Gitu. Jadi kadang-kadang kan yang iqamah ini dia hanya berpatokan kepada Waktu. Ya, padahal mungkin satu belum datang atau belum ada jelas penggantinya. Ya mesti cari dulu lah penggantinya. Nah, itu. Jangan iqamah dulu, gimana sih? Kalau Jadi catatan kan di situ Pak. Wah, nggak tahu siapa imamnya. nggak bisa, ntar kacau nih. Cari dulu. Udah, terus mau siapa nih yang jadi imam nih gitu. Anda siap? Siap ya? Udah siap, ya udah iqamah. Gitu caranya. Bukan tayang langsung iqamah, habis itu cari-cari orang. Nah itu keliru. Itu yang seperti itu ya. Ya, urutannya keliru ya, urutannya keliru. Silakan terakhir ya. Itu aja, itu penasaran Pak. Kayak Azan. Nah, bukan ajan ya. Azan. Nengok ke kanan Pak. Oh iya ya, itu sunnahnya Rasul itu. Tutup kuping. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ini kanan saya. Kalau kan di syuting. Gini nanti dikira ke kiri. Hayya 'alal falah. Balik lagi. Hayya 'alal falah. Ini masukin ke sini, ini diantara sunnah Rasul. Gini atau gini, terserah apa yang masukin. Supaya kalau ketika teriak itu kencang. Gitu, noleh. Ya. Baik. Cukup ya. Nanti sambung lagi nih, belum selesai. Belum selesai ini tentang aturan adzan dan iqamah, nanti lanjut bulan depan ya. Masih banyak nih aturan-aturannya, mesti diketahui. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.